keberhasilan dunia akhirat. Ada pendidikan sekolah dan juga untuk pendidikan agama. Jadi kita lebih mengedepankan pada anak-anak kita ini terbina secara baik agamanya dan juga mendapatkan bonus duniawinya. Jadi memang sekolah kita ini punya pola yang berbeda dengan pendidikan di sekolah negeri. Kalau sekolah negeri untuk pendidikan agama dalam 1 minggu hanya beberapa jam, tapi kalau di sini pendidikan agamanya cukup banyak. Sehingga kedua-duanya harapannya bisa tercapai. Ya, semuanya ada plus minusnya. Jadi kalau bagi kita, terutama bagi kita, yang kita cari adalah bagaimana anak-anak ini aman dalam lingkungannya. Karena kita tahu di luar begitu deras pengaruhnya, ya begitu berat pengaruhnya, lingkungannya, sehingga kalau tidak hati-hati memang bisa terpengaruh. Sedangkan di SMP kita ini, insya Allah secara teman, pergaulan, insya Allah ya mayoritas baik orang-orang kita sendiri, ya sak nakal-nakalnya itu masih ada remnya. Meskipun demikian juga kita menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, tentunya ya belum sempurna atau tidak seperti apa yang Bapak Ibu sekalian kehendaki tentunya. Karena ya SMP kita ini memang berbeda dengan SMP khususnya SMP negeri. SMP negeri ya berbasis pada akademik, jadi full akademik, ya ada memang untuk nilai-nilai moral juga ada, agama ada, tapi porsinya tidak seperti di Budi Utomo. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Dalam kesempatan kali ini nanti akan disampaikan beberapa program-program dari pihak sekolah dan nanti Bapak-Ibu sekalian bisa memberikan masukan ataupun mungkin ya memberikan pengarahan ya bisa, ataupun yang memberikan masukan yang baik tentunya memberikan pengarahan yang baik yang diniati pada mencari solusi yang baik. Jadi terus terang di pendidikan kita ya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dan kami yakin di sini Bapak Ibu sekalian yang hadir, Bapak Ibu wali murid yang hadir pada kali ini, saya yakin di sini juga banyak orang-orang berpengalaman, terutama masalah pendidikan, orang-orang yang punya ilmu yang mumpuni dalam hal pendidikan, maka kami harap Bapak Ibu sekalian mau juga memberikan masukan-masukan pada kami. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh pihak sekolah dan Bapak Ibu sekalian bisa mencatat, memberikan masukan-masukannya. Dan sebelumnya kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Semoga pertemuan di siang hari ini akan menghasilkan suatu yang bermanfaat untuk pendidikan di SMP Budi Utomo, khususnya untuk anak-anak kita semuanya. Sehingga harapan dari orang tua dan harapan dari kita sebagai pengurus dan pengelola, para guru-gurunya, semua akan terwujud. Jadi harapan orang tua ya terwujud, harapan dari pengurus ya terwujud, harapan dari para bapak ibu guru, ustadz ustazah juga terwujud. Ini harapan kita semua.
Insya Allah demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya nanti dipersilahkan pada pihak sekolah untuk memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan program-programnya. Ada salahnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat tunggal dan nikmat hidayah ini. Kemudian pada perantara hidayah seperti syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemudian atas kesediaan Bapak Ibu wali siswa SMA Budi Utomo, baik SMP Budi Utomo, atas kehadirannya meskipun dalam kondisi daring ini, saya juga bersyukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Bapak Ibu, pada hari ini adalah kita mengadakan rapat komite SMP Budi Utomo Surakarta tahun pelajaran 2022-2023. Diharapkan dengan rapat ini ada masukan dari Bapak Ibu guru terhadap program-program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh para dewan guru di SMP Surakarta ini pada tahun pelajaran 2022 2023. Bapak Ibu, saya sebagai ketua komite dari SMP Budi Utomo, perkenalkan nama saya Haji Amin Musleh, SPD MPD. Kebetulan saya juga seharian itu adalah membidangi masalah pendidikan. Saya menyaksikan Bapak Ibu, saya sebagai membidangi bidang pendidikan dan kebetulan juga domisili saya itu di Surakarta. Jadi kantor saya ada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah yang ada di Surakarta. Jadi saya sangat berapresiasi kepada para dewan guru di SMP Budi Utomo Surakarta ini. Jadi kalau dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain, ya, sekolah-sekolah swasta yang lain, ini kita jauh lebih cepat bergeraknya. Kita langsung sudah dapat akreditasi A. Itu tidak semua sekolah dapat akreditasi A, karena sekarang itu akreditasi juga sangat ketat sekali. Dan juga selain itu hasil hasil AN atau asesmen nasional yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, ya baru 1 tahun ini, alhamdulillah hasilnya juga baik. Dan itu akan lebih baik lagi jika dapat support dari Bapak Ibu semua sebagai orang tua siswa SMP Budi Utomo Surakarta ini. Di era digital ini,
Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir anaknya nanti ketinggalan zaman. Anak-anak Ibu di Bapak Ibu sudah terbina, baik dibina secara akademis maupun akhlaknya. Terutama di era digital ini yang paling penting adalah pembentukan akhlakul karimah dan kemandirian. Insya Allah yang masalah pengetahuan itu mudah sekali untuk didapat. Makanya ini saya sebagai Ketua Komite SMP Budi Utomo mohon dukungan dari semua orang tua siswa yang ada di seluruh penjuru Indonesia mungkin ya. Jadi ada seluruh penjurunya, mohon dukungannya. Dan saya yakin tidak semua sekolah dapat memberikan laporan secara berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu dapat merasakan sendiri putra-putri Bapak Ibu yang ada di SMP Budi Utomo itu pada saat dia boarding itu ada istilahnya wali boarding ya. Wali siswa itu selalu memberi informasi-informasi kepada kondisi kepada Bapak Ibu tentang kondisi putra-putri Bapak Ibu yang ada di Pondok Pesantren Budi Utomo ini. Demikian Bapak Ibu sedikit masukan. Jadi mudah-mudahan komunikasi ini terus berlanjut karena keberhasilan anak yang ada di SMP Budi Utomo ini tidak hanya ditentukan oleh guru di sini, tetapi juga perlu dukungan dari orang tua. Untuk tidak berpanjang lebar tentang sambutan saya, mudah-mudahan nanti setelah materi program-program akan dipaparkan oleh Kepala Sekolah SMP Budi Utomo, nanti saya terus terang mohon masukan lagi supaya pembinaan di SMP Budi Utomo itu lebih baik lagi. Demikian dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya berikan syukur. Alhamdulillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kabel, Mas. Ganti kabel. Kabelnya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Agus Salim selaku Ketua Yayasan Budi Utomo Surakarta. Yang kami hormati Bapak Haji Amin Muslih MPD selaku Ketua Komite SMP Budi Utomo Surakarta. Yang kami hormati Bapak Dian Sujawi selaku orang tua, perwakilan orang tua sekaligus sesepuh Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru yang ada di studio SMP Budi Utomo Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat meskipun dalam keadaan bertatap maya Bapak Ibu secara visual di komputer ataupun laptop ataupun gadget masing-masing. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kami dari sekolah akan memaparkan kegiatan program kerja yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta kelas 7 selama 1 tahun ke depan. Nih, mungkin bisa ditampilkan untuk materinya dari tim IT. Bahwasanya Bapak Ibu, SMP Budi Utomo Surakarta berdiri tahun 2017, kemudian alhamdulillah mendapatkan akreditasi A Bapak Ibu pada tahun 2019.
Sehingga di situ sebagai tolok ukur bahwasanya SMP Budi Utomo Surakarta memiliki kualitas yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain, bahkan melebihi sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri, Bapak Ibu. Namun dengan adanya itu, mari kita bersama-sama untuk berkembang, untuk maju bersama, sehingga mencapai tujuan kita bersama. Visi kita yaitu mencetak para generasi penerus bangsa yang memiliki tri sukses, memiliki 6 tabiat luhur, dan memiliki 4 tali keimanan. Sehingga menjadi mubalek-mubalighat yang di situ profesional religius. Itu adalah tujuan kita bersama. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama untuk menyongsong itu. Masukan-masukan Bapak Ibu semuanya perlu kami tampung, sehingga nanti dengan masukan itu kita bisa berkembang mengarah sesuai dengan cita-cita dari yayasan dan cita-cita dari SMP. Next, Mas. Dan memiliki tujuan utama Bapak Ibu, bahwasanya SMP menjadikan para generasi penerus paham Quran hadis jamaah. Itu adalah yang utama. Kemudian di situ memiliki akhlak mulia, lalu menjadi mubalek mubalighat yang mencapai tri sukses dan 6 tabiat luhur serta 4 tali keimanan. Maka itu adalah tujuan utama kami dalam pembinaan siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Dan itu ada gambar foto yang menjadi bangunan megah dari SMP Budi Utomo Surakarta, Bapak Ibu semua. Next. Dan ini adalah legalitas SMP, Bapak Ibu, bahwasanya kita tidak main-main, ada akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dari lembaga negara, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah Menengah, yang di situ tertulis terakreditasi dengan nilai A. Ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa SMP, sehingga Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwasanya SMP Budi Utomo juga tidak kalah saing dengan sekolah yang lain. Bahkan kualitasnya juga lebih baik daripada sekolah-sekolah yang lain. Next. Nah, ini adalah NUKS, nomor unik kepala sekolah yang dimiliki oleh kepala sekolah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, mohon maaf bahwa saya di sini diamanahi oleh Yayasan Budi Utomo Surakarta sebagai kepala sekolah di SMP dengan nama saya Danang Aji Sulistiono SPD. Di situ saya berdomisili di Klaten, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu di situ lewat di Jogja, lewat Klaten, nanti bisa mampir ke rumah saya. Nah, ini salah satu nomor unik, yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang di situ sebagai lembaga resmi untuk menilai kepala sekolah se-Indonesia. Dan ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan dari lembaga tersebut. Di situ nanti arahnya SMP bisa mendapatkan dana BOS, dan di situ kepala sekolah juga diperbolehkan, diizinkan untuk tanda tangan ijazah. Apabila kepala sekolah belum memiliki itu, maka nanti tidak bisa mendapatkan keduanya, yaitu tidak bisa mendapatkan dana BOS dan tidak bisa diizinkan untuk tanda tangan ijazah. Next. Dan ini adalah semua guru dan tenaga kependidikan beserta guru pamong dan dibersamai oleh Ketua Dewan Pendidikan, beliau Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Thayyibun, SHMM. Next. Ini gedung SMP Budi Utomo Surakarta, alhamdulillah, meskipun sudah megah seperti itu Bapak Ibu, kami masih bertekad untuk maju, untuk berkembang, sehingga di situ masih ada space di lantai 4, insya Allah akan segera kami selesaikan bangunan tersebut. Ini adalah visi dan misi SMP Budi Utomo Surakarta, Bapak Ibu. Yang pertama adalah visi SMP Budi Utomo Surakarta. Next. Bahwasanya SMP Budi Utomo Surakarta di situ ingin mencetak siswa-siswi generasi penerus bangsa yang berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, unggul, mandiri, dan cinta lingkungan. Dan ini adalah kisi-kisi atau indikator, yaitu berilmu, berwawasan Quran dan hadis, dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu arah yang akan kita capai bersama. Lalu bertakwa, melaksanakan peraturan sesuai dengan Quran dan hadis,
Karena pedoman kita sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Itu adalah pedoman kita, yaitu dua itu saja. Kemudian berakhlakul karimah, memiliki karakter yang baik, memiliki sifat 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, sederhana, rukun, kompak, dan kerjasama. Itu yang akan kita capai dalam hal akhlakul karimah, Bapak Ibu semua. Lalu memiliki 4 tali keimanan, yaitu bersyukur, mengagungkan, berdoa, dan bersungguh-sungguh. Lalu unggul dalam kepribadian, unggul dalam intelijensi, dan unggul dalam prestasi. Dan mandiri dalam beribadah, artinya dalam beribadah mereka, para generasi penerus sudah tahu kewajibannya masing-masing. Sehingga tidak perlu Bapak Ibu untuk menyuruh atau meminta. Sehingga di situ memiliki kesadaran tersendiri. Langsung ketika ada azan, langsung menuju ke masjid, ambil air wudhu, dan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Itu yang menjadi pembiasaan selama di SMP, Bapak Ibu. Lalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Cinta lingkungan, yaitu cinta tanah air dan menjaga lingkungan dari kebersihan, kerapian, dan yang lain. Next. Tujuan SMP Budi Utomo Surakarta, di situ seluruh siswa mempunyai budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Yang kedua, seluruh siswa dapat membaca dan memahami isi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, siswa lulus mendapatkan ijazah Kemendikbud dan mendapatkan ijazah Mubalek. Itu yang akan kita capai, Bapak Ibu semuanya. Maka adanya motivasi, support dari Bapak Ibu untuk menyemangati putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sehingga di situ anak-anak bisa termotivasi, semangat dalam melakukan pembelajaran, baik pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di pondok. Karena di situ kami terintegrasi dengan Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta. Di situ kegiatannya terbagi menjadi 2. Untuk yang siswa full day, di situ mulai dari jam 7 selesai sampai jam 3. Kemudian untuk yang boarding, di situ setelah kegiatan pembelajaran selesai, dilanjutkan dengan kegiatan yang ada di pondok. Lalu selanjutnya tim Olimpiade Sains mampu meraih kejuaraan. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan kejuaraan roket air nasional, Bapak Ibu. Sehingga di situ maju mewakili Provinsi Jawa Tengah ke Jakarta. Lalu tim bidang olahraga mampu meraih kejuaraan. Kita sudah banyak mendapatkan kejuaraan di bidang olahraga. Salah satunya adalah pencak silat kemarin. Baru saja mendapatkan kejuaraan pencak silat, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu yang menjadi minat bakat anak kita salurkan secara kontinu. Lalu tim bidang seni mampu meraih kejuaraan. Baru saja kita mendapatkan kejuaraan 2 tahun 2022 ini, yaitu lomba musabaqah tilawatil Quran yang diselenggarakan oleh Kota Surakarta. Di situ kita mendapatkan juara 1 di putra, di situ tilawah dan tahfidz. Jadi bacaan dan hafalannya dinilai langsung oleh Dewan Juri. Kita mendapatkan juara 1 untuk kategori putra dan juara 3 untuk kategori putri. Ini merupakan piala yang baru saja kita dapatkan, Bapak Ibu. Lalu yang ke-7, sekolah mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa. Ini juga kami kerjasama dengan pihak lembaga ketiga untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga anak-anak nanti dapat conversation atau berbicara bahasa Inggris dimanapun berada dan kapanpun. Next. Dan sekolah mampu meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di sekolah kami di SMP sudah terdapat lab komputer, Bapak Ibu. Jadi apabila anak-anak di situ senang dalam desain grafis, kemudian senang mengotak-atik Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang lain, anak-anak bisa kami fasilitasi di lab komputer. Lalu yang ke-10, sekolah mampu meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana menuju kondisi yang ideal. Insya Allah kami sudah menyempurnakan, masih tahap penyempurnaan dalam sarana dan prasarana. Tapi dengan adanya itu, mari kita bersama-sama menyongsong itu, Bapak Ibu. 11. Sekolah mampu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif, efisien, berdaya guna untuk menumbuh kembangkan potensi dari siswa. Ini kita sampaikan bahwasanya nanti ada 13 ekstrakurikuler pilihan dan 2
ekstrakurikuler wajib Bapak Ibu. Jadi totalnya ada 16 ekstrakurikuler yang ada di SMP Budi Utomo Surakarta untuk menyalurkan minat bakat dari peserta didik atau putra-putri Bapak Ibu semuanya. Yang 12, sekolah mampu mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis antar warga sekolah dan masyarakat. Kami berkomitmen Bapak Ibu bahwasanya nanti secara kontinu kami dalam mengadakan rapat komite itu bisa kita lanjutkan dalam beberapa bulan yang akan datang sehingga Bapak Ibu memiliki aspirasi pendapat bisa kami salurkan. Nah, 13, sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Insya Allah sudah seperti itu, karena kami memiliki tenaga kependidikan yang sangat profesional untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kekondusivitasan dalam lingkungan belajar di SMP. Dari SMP Budi Utomo memiliki 23 guru, 9 tenaga kependidikan, dan 6 pamong pendidikan. 6 pamong ini khusus untuk mengatur siswa-siswi yang ada di pondok pesantren dalam kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi ada 3 pamong putra dan 3 pamong putri khusus untuk mengatur putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dalam penyelenggaraan sekolah, nanti pembelajaran kita, di situ tidak ada PR. Jadi anak-anak sudah tuntas dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Dan di dalam pembelajaran nanti, untuk siswa full day, itu kita mulai dari jam 7 sampai jam 3. Kemudian boarding school jam 7 sampai jam 3 sore, dilanjutkan dengan kegiatan di pondok Bapak Ibu semuanya. Adapun pembagian waktunya, nanti pukul 7 sampai pukul setengah 12, anak-anak belajar di sekolah sesuai dengan kurikulum nasional. Namun nanti dari pukul 7 sampai pukul 8, anak-anak akan diawali pembiasaan dalam kegiatan literasi baca Al-Quran semua siswa seluruh kelas. Dipandu oleh guru mubalek mubalinggot yang ada di SMP. Kemudian jam 8 sampai jam 11.30 digunakan untuk pembelajaran kurikulum nasional. Lalu setelah itu istirahat, setengah satunya sampai jam 3, anak-anak nanti mengikuti materi kegiatan makna Quran hadis. Namun Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, 12.30 sampai 13.15, nanti anak-anak akan diajari, akan dimangkuli makna Quran dan hadis untuk kegiatan di kelas. Lalu setengah dua siang akan dilanjutkan kegiatan makna di pondok. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia akan seimbang. Kemudian Bapak Ibu, di situ akan dijelaskan secara rinci bahwasanya jam 7 sampai jam 8 itu pembiasaan sholat duha dan literasi menghafal Al-Quran. Jadi selain membaca, nanti anak-anak juga akan dipandu oleh mubalek yang ada di kelasnya untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu pukul 8 sampai pukul 11.30 pembelajaran kurikulum nasional dari Kemendikbud di kelas masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Lalu 11.30 sampai 12.30 istirahat dan sholat duhur. Lalu 12.30 sampai jam 13.15 nanti anak-anak akan melaksanakan makna al-hadis yang nanti secara konsisten akan diganti setelah khatam. Pukul 13.30 sampai pukul 15 akan ada penyampaian materi pondok yang ada di Masjid Baitul A'la lantai 2. Adapun target kurikulum yang akan kita capai bersama adalah semester 1 nanti anak-anak dapat mahir dalam menulis pegon dan mahir dalam membaca Al-Quran. Itu fokus kami dalam pembinaan di kelas 7 semester 1, baik boarding maupun full day. Lalu pada semester 2, 3, 4, dan 5, nanti akan diarahkan makna Quran dan hadis sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan kurikulum dari pondoknya. Dan sehingga pada semester 6, nanti anak-anak sudah khatam Quran dan hadisnya, sudah lulus saringan dari Pondok Pesantren Budi Utomo Surakarta, nanti akan diarahkan menjadi MT, dan nanti lulus sekolah mendapatkan ijazah mubalek dan ijazah sekolah. Itu yang akan kita capai bersama Bapak Ibu. Serta memiliki pendidikan karakter yang berakhlak mulia, hafal Al-Quran, mahir conversation berbahasa Inggris, dan cakap terhadap minat bakat anak-anak itu. Nah, ini akan kita capai bersama. Kemudian untuk kurikulum di sekolah, siswa kelas 7
mulai tahun pelajaran ini, siswa akan memiliki menggunakan kurikulum merdeka, Bapak Ibu semua. Kelas 8 dan kelas 9 nanti menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini salah satunya. Kurikulum merdeka nanti akan lebih leluasa dalam pembelajaran. Namun masih seimbang dalam kegiatan pembelajaran antara ilmu keagamaan dan ilmu kurikulum nasional. Kemudian pada pondok ada target kurikulum yang akan kita capai bersama. Bahwasanya semester 1 ini siswa-siswi kelas 7 akan dipandu di kelas pegon bacaan Bapak Ibu, yaitu mengenai qiraah, tajwid, buku kelas pegon bacaan, adabut thalib dan tuntunan tata krama. Itu yang menjadi pondasi sehingga nanti anak-anak ketika sudah lulus dari kelas pegon bacaan selama 5 bulan semester 1 ini akan naik kelas ke kelas lambatan. Dan nanti akan diarahkan oleh guru mubalek yang ada di SMP dan guru pondok yang ada di Pondok Pesantren Budi Utomo. Sehingga nanti bisa naik ke kelas prasaringan, kemudian ke kelas saringan, dan nanti bisa tercapai. Bisa lulus tes mubalek di Kediri Kertosono, sehingga nanti kelas 3 sudah lulus juga mendapatkan ijazah Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu semua. Next. Dan ini adalah KKM yang ada di SMP 72 Bapak Ibu. Mari bersama-sama mencapai itu. Sehingga nanti ketika di bawah KKM, yaitu 72, nanti akan kami bimbing sehingga nanti bisa mendapatkan 72. Next. Ini adalah gambaran pembiasaan rutin setiap pagi Bapak Ibu. Jadi anak-anak di situ dibiasakan sholat duha. Kemudian di situ baik putra maupun putri diarahkan untuk sholat duha. Kemudian nanti setelah itu literasi baca Al-Quran gitu. Dan nanti langsung pembelajaran materi sesuai dengan jadwal. Nah ini alhamdulillah SMP Budi Utomo sudah mendapatkan sertifikat sekolah ramah anak Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak ada tindakan bullying, tidak ada tindakan yang di situ rawan untuk kekerasan dan yang lain, Bapak Ibu semua. Kemudian SMP Budi Utomo juga memiliki fasilitas lab komputer Bapak Ibu. Alhamdulillah anak-anak ini baru saja kita kemarin mengikuti kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh pemerintah dari Kemendikbud. Ini baru saja. Nah itu kita sudah memiliki banyak komputer dalam satu lab komputer Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir nanti kegiatan anak-anak untuk digital. Karena sekarang ini sudah era digitalisasi Bapak Ibu. Kemudian next. Ekstrakurikuler SMP ya ini ada 16 ekskul, itu ada salah satu yang belum tertulis Bapak Ibu. Jadi ada 16, jadi anak-anak memiliki bakat minat apa dilanjutkan di ekstrakurikuler. Maka kemarin kelas 7 ada mapping Bapak Ibu. Jadi mereka memiliki minat bakat apa? Kita salurkan nanti di dalam ekstrakurikuler. Kemudian di situ ada dokumentasi untuk kegiatan pramuka. Nah ini bisa jenengan persani nggih. Next, Mas. Kegiatan pramuka. Okay. Terus kemudian ada kegiatan Persinas Asad. Next. Ini kegiatan pramuka yang ada di halaman masjid. Lalu ada kegiatan latihan pencak silat. Nah, ini yang ada di hall SMP Budi Utomo. Kemudian prestasi-prestasi yang telah kita dapatkan banyak sekali. Okay. Tahun 2019 kita dapat prestasi itu semua. Okay. Kemudian next tahun 2020. Itu ada banyak. Jadi 2019 itu ada Roket Air Nasional kita dapat juara mewakili Provinsi Jawa Tengah menuju Jakarta. Kemudian di situ mendapatkan kejuaraan pencak silat di tingkat Kota Surakarta sehingga mewakili Kota Surakarta menuju Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juara 1 tartil Al-Qur'an. Di situ mewakili Kota Surakarta menuju tingkat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021. Kemudian juga juara tahfidz gitu di tingkat Kota Surakarta mewakili Provinsi Jawa Tengah di situ juga. Lalu kemudian ada juara 3 kaligrafi tingkat Kota Surakarta, juara 1 tartil kategori putra. Kemarin itu tahun 2021 dari 3 kategori Bapak Ibu. Kita mendapatkan semua juara satunya. Mengalahkan sekolah yang lain. Dan kita juga mendapatkan juara 2, juara 3 juga. Jadi dari berarti 3 kategori, 3 juara, 9 kategori, kita mendapatkan 6 kejuaraan semua.
Berarti masih sisa 3 diambil alih oleh sekolah lain. Nah, itu dari semua itu kita dapat juara semua. Dari 6 kontingen dari SMP Budi Utomo kita dapat juara semua. Nah, ini semua Bapak Ibu. Dan terakhir tahun 2022 kita mendapatkan juara 1 tilawah dan hafalan Al-Qur'an Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kota Surakarta tahun 2022. Ini ada beberapa foto Ananda yang mendapatkan kejuaraan Bapak Ibu yang terakhir ini 2022 ya. Nah, ini kemudian 2021. Selanjutnya tahun 2019 itu ada dokumentasinya Bapak Ibu, termasuk pencak silat tahun 2020. Ya. Kemudian ada ini kegiatan Roket Air Nasional yang di situ mewakili Provinsi Jawa Tengah menuju juara di Jakarta. Gitu. Kemudian ada juga tadi salah satu dokumentasi ikut lomba aritmatika di Math Club ini, ya. Lomba matematika se-Indonesia. Nah, ini di UNS kemarin tahun 2019. Kemudian juga kita mewakili SMP untuk mengikuti lomba seni, itu kaligrafi, salah satu dari siswa kami, ya. Itu salah satu hasilnya kaligrafi. Next. Dan kita sampaikan Bapak Ibu, program kegiatan kelas 7. Jadi di sekolah anak-anak itu selalu dibina dalam pembentukan karakter. Pembiasaan positif amal soleh, pantauan Bapak Ibu supaya tak berjalan. Jadi seperti menata sandal, kemudian sholat duha, kemudian sholat rawatib, lalu boso sama orang tua, salim, senyum, sapa kepada siapapun yang di situ dituakan. Nah, termasuk kepada orang tua itu dibiasakan di SMP. Maka dari itu Bapak Ibu mohon amal solihnya pantauan itu sering dilakukan. Jadi ketika ada yang tidak sejalan, diingatkan, di sekolah sudah diajari kan, dibiasakan lagi seperti itu. Sehingga nanti anak-anak terbiasa, terngiang di dalam telinganya, di dalam kepalanya untuk selalu pembiasaan positif di sekolah maupun di rumah bisa terjalin. Kemudian yang kedua, disediakan waktu selain jam intrakurikuler, artinya selain jam pelajaran sekolah. Di situ anak-anak juga diberi percepatan materi pondok, yaitu di waktu jam 7 pagi, itu untuk literasi baca Al-Quran, jam 12:30 makna yang dari Mubalek SMP, lalu dilanjutkan jam 1:30 oleh guru pondok. Seperti itu. Itu untuk menunjang percepatan materi pondok sehingga anak-anak segera bisa lulus materi pondok sehingga mewakili SMP untuk tes Kediri Kertosono. Lalu penggunaan sumber belajar juga kami siapkan Bapak Ibu, kami sudah melakukan dana BOS, insya Allah kami meminjami buku sebanyak 7 buku dan 4 buku mapel bisa untuk dibeli karena di situ materinya banyak sekali latihan-latihan sehingga ketika pembelajaran langsung tuntas Bapak Ibu. Ada diskusi, komunikasi di dalam satu kelompok sehingga nanti anak-anak bisa langsung memahami materi. Di situ nanti arahnya juga untuk persiapan dalam ujian seperti itu. Kemudian di dalam pelaksanaannya 1 tahun nanti ada pelaksanaan penilaian asesmen di tengah semester, akhir semester dan ujian sekolah bagi yang kelas 9. Untuk yang kelas 7 nanti ada PTS, PAS dan PAT. Lalu ketika di jeda PTS, PAS dan PAT itu nanti juga ada asrama liburan sekolah. Di waktu liburnya nanti hanya pada saat libur Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu kangen dengan Ananda ketika di pondok, nanti bisa video call, bisa nanti waktunya ada di sore hari. Namun untuk penjemputan diizinkan pada saat waktu libur di Idul Fitri ataupun nanti ketika ada sakit, nah itu ada pengecualian. Kemudian acara bootcamp untuk melatih kedisiplinan dan ketertiban disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Alhamdulillah kemarin kelas 7 sudah terlaksana pada tanggal 15-16 Juli di Villa Tawangmangu. Nah, ini nanti insya Allah juga ada bootcamp lanjutan. Tergantung situasi dan kondisi. Kemarin ada kegiatan, ada beberapa insiden di situ, bootcamp untuk antri mandi, untuk antri sholat, antri wudhu. Nah, nanti akan kami lakukan, akan kami kerjakan. Insya Allah nanti ada bootcamp lanjutan, minimal dalam satu jenjang 1 kali. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kegiatan kursus bahasa Inggris. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga pihak ketiga
untuk menunjang pencapaian bahasa Inggris, karena memang saat ini era digital, maka dibutuhkan conversation bahasa Inggris, kemudian juga grammar dalam bahasa Inggris itu bisa kita untuk kerjakan, ya, sehingga nanti anak-anak bisa memiliki skill dalam berbahasa Inggris yang baik. Lalu literasi setiap awal pembelajaran. Nah, ini kami selalu mengawali pembelajaran dengan literasi menggunakan bacaan Al-Qur'an, Bapak Ibu. Sehingga nanti anak-anak di situ mengawali kegiatan itu dengan membaca Al-Qur'an. Selain itu juga kami sediakan pojok baca. Di situ isinya adalah buku-buku yang bermanfaat untuk siswa, dan nanti bisa ditunjang dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Itu ada ratusan buku, Bapak Ibu. Jadi kami insya Allah sudah memanfaatkan dana BOS untuk semuanya. Lalu kesehatan siswa-siswi juga bekerjasama dengan puskesmas setempat. Di sini ada puskesmas Gambir Sari. Setiap tahun ada screening kesehatan dan pemberian vitamin secara berkala. Selain itu juga kami kerjasama dengan TNI Polri untuk pendisiplinan siswa. Nah, ini untuk baris berbaris, kemudian latihan dalam upacara dan yang lain. Lalu ada buku agenda siswa, sehingga nanti di situ isinya ada tata tertib di sekolah, tata tertib yang ada di pondok, kemudian ada struktur organisasi di sekolah, yayasan, dan pondok, semua guru di sekolah dan pondok, dan di situ nanti juga ada lembar catatan untuk menulis nasihat-nasihat yang ada ketika habis maghrib, ketika habis subuh, dan yang lain. Ataupun pada saat sesi pengajian. Itu nanti program kami. Yang selanjutnya, apabila Bapak Ibu memiliki program Indonesia Pintar atau memiliki KIP ataupun PKH, kami nanti dapat membantu memfasilitasi dalam kegiatan itu. Karena kemarin Bapak Ibu ada yang menanyakan untuk KIP, terus PKH, apa bisa di SMP Budi Utomo? Bisa sekali. Nanti kami akan membantu dalam hal administrasinya. Nah, ini adalah program kegiatan, program kerja siswa-siswi kelas 7 Bapak Ibu semua. Apabila Bapak Ibu di situ nanti ingin menyampaikan, nah, di situ usulan-usulan pendapat dipersilakan. Justru dengan usulan pendapat Bapak Ibu nanti insya Allah kami akan lebih maju. Next Mas. Yang tadi, nah ini adalah hasil ANBK yang nanti akan dicapai oleh siswa kelas 8. Alhamdulillah untuk pencapaian siswa SMP dalam hal literasi, numerasi, dan karakter sudah bagus. Di situ untuk warna biru itu sudah bagus Bapak Ibu, bagus sekali. Untuk warna hijau itu sudah baik. Jadi artinya untuk kegiatan literasi dan numerasi itu sudah terbiasa dan nilainya sudah baik dan bisa untuk ditingkatkan. Dan itu di pojok kanan atas ada akreditasi, kita melakukan akreditasi A yang menjadi panduan ketika nanti Bapak Ibu mendaftarkan siswa-siswinya di jenjang berikutnya, sehingga nanti tidak ada pengurangan nilai. Karena kalau akreditasi selain A akan dikurangi nilainya. Seperti itu. Next. Selain dari intelijensi, di situ juga ada iklim lingkungan. Jadi ada keamanan lingkungan, gender, dan kebinekaan. Di situ sudah aman, membudaya, dan membudaya. Artinya di dalam lingkungan sekolah sudah bagus, karena sudah mewujudkan sekolah ramah anak. Itu merupakan hasil yang sudah kami peroleh, dan insya Allah akan terus kami lanjutkan, kami pertahankan, sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu bisa menjadi putra-putri yang soleh-solehah, profesional religius, bisa menjadi putra-putri yang sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Nah, ini insya Allah setelah ini Bapak Ibu bisa untuk memberikan tanggapan, untuk menanyakan ataupun ada pertanyaan pendapat dipersilahkan. Mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktu terbatas Bapak Ibu, nanti kami batasi sampai pukul 2.
atau pukul 14 nggih, karena nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan siswa-siswi, orang tua siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9. Monggo dipersilakan apabila ada pertanyaan untuk perkembangan kemajuan SMP Budi Utomo Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ije. Ini dari kami Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masukan saja dari kami berdua. Ini saya wali dari orang tua dari anak kelas 7D. Ini biar tidak kadang saling suzon atau gimana nggih, alangkah baiknya setiap kegiatan-kegiatan anak ya esok hari atau beberapa hari ke depan itu dikomunikasikan dulu dengan orang tua, biar orang tua itu tahu apa kegiatan anak-anak di sekolah untuk hari-hari berikutnya. Jadi jangan kita baru tanya dulu, nanti walinya, ya Pak nanti kita tanyakan dulu, terus baru akhirnya setelah itu ada pengumuman. Harapan kami sebelum kami tanya itu tahu, oh kegiatan anak hari ini itu apa, biar kita bisa untuk menyiapkan alat-alat atau bekal-bekalnya untuk kegiatan hari. Nggih, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kemarin nggih. Jadi kita menanggapi bahwasanya pada pekan awal kemarin, pada hari Senin tanggal 17, tanggal 18 kemarin, itu merupakan pekan pembiasaan Bapak Ibu. Jadi anak-anak transisi dari SD, dari kelas 6 SD ke kelas 7 SMP itu kami menyadari bahwasanya anak-anak itu masih masa transisi, sehingga kami biasakan. Di situ kegiatannya masih longgar, belum seketat pembelajaran seperti biasanya. Jadi kami biasakan untuk mengadaptasi. Jadi gimana sih di SMP itu seperti itu. Sehingga di situ kemarin kegiatannya masih longgar. Dan di situ kegiatannya juga tidak kosong Bapak Ibu. Kami isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi insya Allah untuk selanjutnya hari ini sampai ke depannya sudah mulai seperti biasa, sesuai dengan jadwal pembelajaran seperti biasa. Insya Allah anak-anak sudah diberikan jadwal sesuai dengan harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini tadi dari suami saya. Ini saya juga mau menanyakan target dari kurikulum Merdeka itu seperti apa? Karena mungkin tahun kemarin itu pakai 2013 ya Pak ya, dan sekarang ada kurikulum Merdeka itu kan baru. Nah, target dari Budi Utomo itu apa? Dan saya hanya ingin sedikit masukan nih Pak. Jadi untuk sekolah itu kan ada tujuannya sekolah itu. Jadi ada terpisah antara materi keagamaan dengan materi dari fungsi sekolah itu. Itu yang saya tanyakan target ya Pak. Target dari sekolah Budi Utomo itu targetnya apa? Untuk materi yang apa namanya nasional ya Pak. Kemudian kemarin waktu pembiasaan ini kan yang full day ya Pak, ya saya menanyakan yang full day. Yang full day itu kan malam itu sudah ada PGA. Jadi untuk target mau disamakan dengan pondok, saya rasa sudah cukup Pak itu. Jadi kalau misal alokasi waktunya, kalau misal sampai segitu pasti kurang. Menurut saya tadi nggih monggo nanti nggih. Jadi kalau misal pondok itu nanti nggih pondok itu yang difulkan, dan kemudian sekolah itu targetnya itu yang seperti apa? Niku. Kemudian apa namanya Pak? Untuk kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan sama suami saya ya. Jadi memang kita sebagai orang tua, apalagi kelas 7 itu kan siswa baru. Pasti orang tua itu menginginkan anaknya itu di kelas yang baru, yang kemarin masih SD, pasti menginginkan hal-hal yang baru. Jadi bisa disampaikan setiap waktu. Bahkan yang boarding pun pasti kangen anak-anaknya, kegiatan itu seperti apa. Jadi bisa didokumentasikan
nggak perlu misal ini harus diedit dulu. Kalau misal mau diedit mungkin akhir-akhir nih Pak. Dalam artian setiap ada kegiatan sebagai orang tua itu tahu kegiatan yang ada di sekolah. Niku. Sampun itu dulu aja Pak, sudah jam 2. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijih, untuk menjawab dokumentasi insya Allah akan kami share nih, karena kemarin sudah kami share Bapak Ibu. Setiap ada kegiatan, setiap ada event yang ada di sekolah, setiap hari kami share. Dari video yang sudah ada, kemudian foto-foto, insya Allah akan kami share di grup gitu. Dan kemarin juga sudah kami share beberapa kali untuk foto-foto dan video yang dibuat oleh para generus atau siswa-siswa SMP, karena di situ yang menjadi dokumentasinya itu adalah anak-anak SMP juga dari tim jurnalistik gitu. Terus kemudian terkait dengan target dari full day, di situ anak-anak juga berprestasi Bapak Ibu semua. Jadi nanti arahnya adalah full day itu mendapatkan prestasi dalam hal akademik, mendapatkan nilai yang bagus, nilai eksaknya itu bisa mencapai maksimal. Ya. Terus kemudian ketika lulus di sekolah itu mendapatkan nilai yang maksimal juga dari nilai ujian sekolah maupun dari nilai nanti ketika kelas 8 ada ANBK. Adapun kelas 7 nanti akan mendapatkan nilai-nilai untuk mapel eksaknya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Termasuk ketika hari Senin Bapak Ibu, ya, setiap hari Senin itu kita ada kegiatan apel pagi untuk penjelasan setiap hari dalam pembelajaran selama 1 pekan. Jadi tidak perlu khawatir apabila nanti ada Bapak Ibu guru yang ditanya, insya Allah akan bisa menjawab dan responsif secara cepat. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan ketika nanti di dalam pembelajaran, di dalam waktu apa, silahkan nanti ditanyakan kepada wali kelas masing-masing di dalam grup ataupun japri kepada wali kelas. Kemudian juga selain itu SMP Budi Utomo juga memiliki target sukses akademik dan Quran hadis jamaah. Dan tahun ini target kami sama, baik full day maupun boarding. Jadi anak-anak boarding dan full day nanti arahnya bisa menjadi mubalig mubalinggot, memiliki nilai akademik yang bagus, sehingga nanti semua tercapai antara dunia dan agama. Sehingga nanti Quran hadis jamaah, Quran hadis dari putra-putri Bapak Ibu semua juga khatam. Itu merupakan target kami. Jadi insya Allah untuk masukannya saya ucapkan jazakallahu khairan, alhamdulillah jazakallahu khairan Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari orang tua siswa kelas 7. Alhamdulillah putra putri kami bisa diterima di SMP Budi Utomo. Tentunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kami mengikuti kegiatan rapat komite ini, tadi dari Ketua Yayasan menyampaikan, dari Ketua Komite juga menyampaikan, dari Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan keterkaitan dengan sumbangsih saran keterlibatan wali siswa dalam kemajuan sekolah SMP Budi Utomo untuk tujuan luar biasa Quran hadis jamaah menjadi anak yang mubalig dan mubalinggot. Tentunya hal ini kami saran lewat media apa yang sekiranya itu bisa secara kontinu dalam implementasi sumbangsih peran dari wali siswa. Dalam artian begini, apakah sumbangsih ini hanya melalui rapat komite sekolah saja yang tentunya waktu dan keterbatasan juga ada, apakah ada fasilitas lain? Dalam hal ini mungkin ada nomor hotline tersendiri. Kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain itu ada nomor customer service yang itu melayani masukan dan saran dari berbagai macam pelanggan. Nah, dalam dunia pendidikan, otomatis pelanggannya adalah peserta didik ataupun wali siswa. Nah, ini ada wadah di dalam kita menyampaikan
aspirasi atau menanyakan berbagai macam hal keterkaitan dan pendidikan. Untuk anak yang full day mungkin setiap hari bisa berinteraksi dengan orang tua terkait dengan kemajuan sehari-hari. Akan tetapi yang boarding ini memiliki keterbatasan sendiri untuk berinteraksi terkait dengan informasi mengenai mata pelajaran sekolah ataupun pendidikan lain ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah ada wacana ke depan di dalam sekolah khususnya SMP Budi Utomo ini ke depannya untuk penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan atau SMOP, bahwasanya di dalam dunia pendidikan ini berbagai macam melakukan standar sistem manajemen untuk pendidikan. Tujuannya adalah untuk struktur high level, tingkat yang lebih tinggi agar dunia pendidikan Budi Utomo semakin maju, semakin berkembang, dan semakin baik, khususnya untuk di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Tentunya ini mengarah kepada level dalam dunia pendidikan itu, setahu saya, ISO 2001-2018. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Terus sedikit Bapak menyambung keterkaitan dengan Ibu tadi, khususnya mengenai informasi-informasi yang anak boarding, ini memang sedikit agak, tapi saya mau maklumi karena tadi Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan bahwasanya ini adalah penyesuaian dan tentunya ini juga merupakan pembelajaran bagi anak baru untuk pengenalan lingkungan, dan tentunya ini sudah dimusyawarahkan di dalam musyawarah dalam kepengurusan SMP maupun pondok. Sekian Pak dari kami, jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, alhamdulillah jazakallah khairan untuk masukannya. Untuk yang pertama saya sampaikan, saya menjawab bahwasanya untuk sumbangsih wali atau orang tua akan kami tampung nanti lewat link kotak masuk, link masukan. Nanti akan kami share dari dalam grup masing-masing. Insya Allah sudah kami rencanakan, sudah kami programkan, sehingga nanti Bapak Ibu apabila ada masukan-masukan, keluhan terkait dengan guru dari pelayanan pendidikan kami akan jenengan isi di dalam link masukan tersebut. Selanjutnya, untuk manajemen organisasi pendidikan, insya Allah juga kami akan menerapkan. Alhamdulillah jazakallah khairan untuk masukannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena sudah waktunya sudah habis. Insya Allah akan kami jawab pada waktu yang lain. Insya Allah untuk hari ini cukup. Insya Allah apabila ada pertanyaan selain ini bisa ditanyakan di lain waktu. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.